Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernah nggak kamu lelah tapi tetap bertahan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan dalam pepatah Cina, malam itu selalu diikuti oleh pagi. Jadi hari ini kita jalan dan tetap percaya hari esok lebih cerah. Ikuti terus perjalanan ini, kita jalan lagi besok. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2108-2109. Selain teknik penelan jiwa abadi, Luo Xiu juga memadukan esensi jalur pembantaian dari hukum sura dengan teknik serangan terkuat, hukum pembuka langit. Perpaduan ini melahirkan sebuah jurus baru yang ia beri nama Tebasan Pembuka Langit Sura. Jurus serangan ini memiliki daya hancur yang jauh melampaui hukum pembuka langit di masa lalu. Sebagai teknik yang murni berfokus pada ofensif, kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkatan yang setara dengan teknik serangan tingkat raja leluhur. Terlebih lagi, kedua teknik ini masih dalam tahap awal penciptaan. Seiring dengan meningkatnya kultivasi dan pemahaman Luo Xiu terhadap Dao di masa depan, teknik-teknik ini akan terus disempurnakan dan menjadi jauh lebih kuat. Meskipun ini belum bisa disebut sebagai hukum jati diri, murni milik Luo Xiu, namun secara tingkatan maupun kekuatan, keduanya telah melampaui hukum Qing yang milik King Sang. Duar, gerakan Luo Xiu sangatlah cepat. Pedang Dewa Raksasa berwarna merah darah menebas jatuh. Hanya dalam sekejap, matahari hijau yang memadat di atas kepala King Sang terkoyak paksa. Tak berhenti di situ, tebasan sura berwarna darah itu terus melaju tanpa tertahankan, langsung membelah tubuh King Sang tepat di udara. Kekuatan Dao yang menyelimuti tubuhnya sebagai pelindung tampak rapuh seperti kertas di hadapan serangan sedahsyat itu, sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan. Crash! Darah menyembur hebat, mata King Sang terbelalak lebar saat sebuah garis merah muncul di antara kedua alisnya. Sedetik kemudian, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian dan jatuh terhempas ke arah yang berlawanan. Darah mengalir membanjiri lantai. Mata King Sang tetap terbuka lebar dan bulat, jelas menunjukkan bahwa ia mati dalam keadaan tidak tenang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa lawannya memiliki rangkaian kartu as yang seolah tak ada habisnya. Akibatnya, ia masih menyimpan banyak jurus dan rahasia yang belum sempat dikeluarkan, namun nyawanya sudah lebih dulu melayang. Kenyataannya, King Sang tidak tahu bahwa berapa lama ia bisa bertahan di atas panggung ini sepenuhnya bergantung pada kapan ia akan mengeluarkan hukum jati diri miliknya. Alasan mengapa Luo Xiu tidak langsung bertarung dengan serius sejak awal adalah hanya demi melihat teknik tersebut. Namun hasil akhirnya membuat Luo Xiu merasa kurang puas. Hukum Qing yang milik King Sang tidak memberinya kejutan yang berarti, itu hanyalah sebuah teknik rahasia tipe peningkatan kekuatan secara menyeluruh, masih kalah jauh jika dibandingkan dengan hukum Gu Yue maupun hukum Daluo. Jika harus membandingkan, Luo Xiu memperkirakan bahwa hukum Qing yang milik King Sang hanya berada di level yang sama dengan teknik-tekniknya yang lama, seperti hukum pembuka langit, hukum keabadian, dan hukum tanpa wujud. Teknik itu masih tertinggal satu tingkat di bawah teknik penelan jiwa abadi dan tebasan pembuka langit sura miliknya yang baru. Lantai arena kini bersimbah darah. Pertempuran yang semula dikira akan berlangsung berat sebelah, tak disangka berakhir dengan pembalikan situasi yang begitu mendadak. Sebenarnya, banyak orang yang belum pernah melihat hukum Qing Yang. Saat King Sang mengerahkannya tadi, siapapun yang memiliki wawasan luas segera menyadari bahwa itu adalah hukum jati diri yang diciptakan King Sang sendiri, sebuah fakta yang sempat memicu decak kagum dan keterkejutan. Namun, meski telah mengeluarkan hukum jati diri yang hebat, hasilnya tetap tidak berubah. Ia justru terbunuh dengan cara yang jauh lebih singkat dan telak. Pemuda yang mengerikan. Di sekitar arena pertarungan, seseorang menghirup napas dingin. Sosok mengerikan yang ia maksud tentu saja bukan King Sang yang sudah tewas, melainkan pemuda berbaju hitam yang menghabisinya. Luo Xiu, benar-benar mengerikan. Kekuatan semacam ini sudah berada di puncak untuk level ranah Santo. Di arena duel ini, jika kita mengecualikan para ahli ranah tertinggi, ia bisa menempati peringkat 10 besar di antara seluruh petarung ranah Santo. Sangat disayangkan, King Sang juga merupakan jenius yang langka dalam sejuta tahun terakhir, apalagi ia menempuh jalan jati diri. Di masa depan, ia punya harapan besar untuk menjadi pemimpin tingkat pembuktian Dao, namun ia malah tewas di sini. Apa yang perlu disayangkan? Kekacauan tanpa batas ini begitu luas tak berujung. Ada banyak orang yang memiliki bakat tingkat pembuktian Dao, namun yang akhirnya berhasil mencapainya bisa dihitung dengan jari. Banyak jenius yang mati muda, atau potensi mereka habis di tengah jalan. Contoh seperti ini sudah terlalu sering terjadi. Benar sekali, bahkan pemuda yang membunuh King Sang itu baru sebatas memiliki kualifikasi tingkat penerus Dao. Saat ini ia memang terlihat sangat kuat, namun peluangnya untuk benar-benar mencapai tingkat pembuktian Dao di masa depan masih sangat samar. Siapa yang tahu kapan ia mungkin gugur di tengah jalan? Semua orang sibuk bergunjing. Apa yang disebut sebagai jenius tingkat penerus Dao hanyalah mereka yang memiliki potensi dan kemungkinan untuk mencapai pembuktian Dao. Hasil akhirnya sangat bergantung pada banyak faktor, potensi,
bakat, kualifikasi, pemahaman, hingga keberuntungan dan takdir, semuanya harus terpenuhi tanpa celah. Di atas panggung pertarungan, Luo Xiu tidak memedulikan omongan orang lain. Ia menggerakkan tangannya dan menyambar cincin penyimpanan milik King Sang. Setelah memindainya dengan indera ketuhanan, ia mendapati bahwa jumlah kristal kekacauan di dalamnya tidak sebanyak yang ia bayangkan, hanya sekitar 1 juta lebih sedikit. Rupanya, meski King Sang telah menjarah banyak kekayaan sebelumnya, ia juga telah menghabiskan cukup banyak untuk menstabilkan kultivasinya yang baru saja ditembus. Namun, di dalamnya terdapat banyak material dan pusaka yang tidak Luo Xiu butuhkan, benda-benda itu bisa dijual untuk ditukarkan dengan kristal kekacauan. Dengan modal yang cukup, ia bisa menyewa ruang kultivasi untuk bermeditasi, memahami segel Dewa Bintang Bumi, atau meningkatkan kultivasi dan teknik daunnya sendiri. Setelah menyimpan cincin tersebut, Luo Xiu turun dari panggung dengan tenang. Ia tidak memilih untuk tetap di sana menunggu tantangan berikutnya, karena kemenangannya atas King Sang telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Jika saat ini masih ada yang berani naik untuk bertarung dengannya, pastilah mereka adalah petarung tangguh yang merepotkan. Jika itu terjadi, ia mau tidak mau harus membongkar lebih banyak kekuatan dan kartu as miliknya. Sedangkan untuk hukum Bu Yue dan hukum Daluo, Luo Xiu sangat enggan menggunakannya jika tidak terpaksa. Sekali saja ada yang mengenalinya, itu akan mendatangkan masalah besar baginya. Bagaimanapun, jatuhnya sang pencapai Dao Bu Yue membawa sebab akibat yang sangat besar, jauh di luar kemampuannya untuk menanggungnya saat ini. Terlebih lagi, hukum Daluo adalah salah satu teknik Dao terkuat. Jika orang tahu ia menguasai teknik ini, bahkan para ahli dari sisi alam tanpa batas pun mungkin akan ikut terusik. Di bawah tatapan penuh rasa hormat sekaligus iri, Luo Xiu melangkah keluar dari aula panggung pertarungan dan menuju ke sebuah gedung perdagangan di dalam Istana Bintang Bumi. Tamu yang terhormat, apakah Anda ingin membeli pusaka atau menjualnya? Seorang kultivator yang bertugas sebagai pelayan menghampiri. Meski hanya pelayan, karena ia bisa berada di Istana Bintang Bumi, kekuatannya tentu tidak sembarangan, ia adalah seorang ahli di tahap menengah ranah santo. Aku ingin menjual beberapa pusaka. Sambil berbicara, Luo Xiu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Di dalam cincin itu terdapat barang-barang yang tidak ia perlukan, kebanyakan berupa material serta senjata dan alat sihir. Beberapa saat kemudian, Luo Xiu melangkah keluar dari gedung perdagangan tersebut. Di dalam cincin penyimpanannya kini bertambah 1 juta lebih kristal kekacauan. Dengan begitu, ia memiliki total lebih dari 2 juta kristal kekacauan yang bisa ia wusyang gunakan. Namun, meski 2 juta kristal kekacauan tampak banyak, kenyataannya jika digunakan untuk menyewa ruang kultivasi tingkat atas, jumlah itu hanya cukup untuk masa sewa selama 20 tahun saja. Sudah saatnya untuk melihat segel rahasia dari Istana Bintang Bumi ini. Dengan membawa 2 juta kristal kekacauan di kantongnya, Luo Xiu berjalan menuju bangunan paling mencolok di Istana Bintang Bumi. Bangunan itu berbentuk silinder, menjulang tinggi menembus awan layaknya pilar penopang langit. Berbeda dengan aula bintang manusia di mana seseorang bisa bebas memahami segel rahasia, segel bintang bumi di Istana Bintang Bumi hanya bisa dipelajari di tempat khusus tersebut, dan seseorang harus membayar sejumlah kristal kekacauan untuk bisa masuk ke dalamnya. Setiap orang yang datang ke Istana Bintang Bumi memang bertujuan untuk mempelajari segel Dewa Bintang Bumi. Dibandingkan dengan ruang kultivasi tingkat atas, tempat untuk memahami segel bintang bumi ini juga merupakan tempat pemakan kristal kekacauan dalam jumlah besar. Tempat untuk mendalami segel Dewa Bintang Bumi dikenal dengan nama Gua Bintang Bumi. Pengetahuan mendalam Luo Xiu mengenai hal ini tak lepas dari jasa gulungan giok informasi yang ia beli seharga 500.000 kristal kekacauan sebelumnya. Investasi itu membuatnya hemat banyak waktu, ia tak perlu lagi kasak-kusuk mencari informasi dasar. Kini, ia melangkah di Istana Bintang Bumi layaknya seorang pemain lama yang sudah bertahun-tahun malang melintang di sana. Gua Bintang Bumi sejatinya bukanlah sebuah lubang gua, melainkan bangunan silinder menjulang tinggi yang seolah menjadi pilar penopang langit dan bumi. Setibanya di sana, Luo Xiu mendapati gerbang masuk dijaga ketat oleh 2 kultivator. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi di tahap akhir ranah santo. Dulu, tempat ini bisa dimasuki dengan bebas. Namun, setelah beberapa ahli ranah wusyang bekerja sama menetapkan aturan di Istana Bintang Bumi, tempat-tempat krusial seperti Gua Bintang Bumi, menara kultivasi, hingga gedung perdagangan, kini berada di bawah kendali penuh para penguasa tersebut. Gua Bintang Bumi terbagi menjadi 4 lantai, dan setiap lantai memiliki penjaganya sendiri. Siapapun yang ingin masuk wajib menyetorkan kristal kekacauan, yang nantinya akan mengalir deras ke kantong para penguasa di balik layar. Masuk ke lantai 1 Gua Bintang Bumi biayanya 1 juta kristal kekacauan, hanya boleh menetap selama 100 tahun, ucap salah satu penjaga dengan suara dingin saat melihat Luo Xiu mendekat. Tanpa banyak bicara atau bertanya, Luo Xiu langsung menyerahkan 1 juta kristal kekacauan. Kedua penjaga itu pun segera memberi jalan. Dilarang keras bertarung di dalam. Siapapun yang melanggar aturan akan dieksekusi di tempat, peringat penjaga lainnya saat Luo Xiu melangkah masuk. Terima kasih, Luo Xiu mengangguk.
Ia tahu penjaga itu memperingatnya karena ia tampak seperti pendatang baru, meski sebenarnya ia sudah mempelajari aturan-aturan ini dari gulungan giok tadi. Wajar saja aturan itu dibuat. Gua Bintang Bumi adalah tempat meditasi suci. Jika perkelahian dibiarkan terjadi, tidak akan ada yang bisa berkultivasi dengan tenang. Demi menjaga stabilitas sumber kekayaan mereka, para penguasa di balik layar tentu harus menegakkan hukum yang sangat tegas. Melewati pintu masuk, Luo Xiu menapaki tangga batu menuju sebuah aula yang sangat luas. Langit-langit aula itu setinggi 1000 kaki, diselimuti kabut tipis yang berputar. Di sana, melayang 10 simbol raksasa yang bersinar terang layaknya 10 matahari ungu di angkasa. Di bawah setiap simbol, berderet rapi bantal meditasi. Setiap bantal mewakili satu posisi duduk. Dalam radius 1 depa dari tiap bantal, terdapat segel formasi pelindung agar para kultivator tidak saling mengganggu, kecuali jika ada seseorang yang sengaja menyerang pelindung tersebut. Tentu saja, tidak ada yang berani mengambil risiko mati konyol dengan berbuat onar di sana. Kedatangan Luo Xiu tidak mengusik siapapun. Semua orang di sana duduk bersila dengan mata terpaku pada simbol ungu di atas, tenggelam dalam upaya memecah misteri segel Dewa Bintang Bumi. Luo Xiu berjalan menuju simbol pertama dan mencari bantal kosong. Begitu ia duduk, formasi di sekelilingnya aktif, memunculkan kubah cahaya redup yang melindunginya. Dari informasi yang ia miliki, 10 simbol di lantai 1 ini melambangkan segel Dewa Bintang Bumi urutan pertama hingga ke-10. Dengan biaya 1 juta kristal kekacauan untuk 100 tahun, itu artinya ia menghabiskan 10.000 kristal kekacauan setiap tahunnya hanya untuk duduk di sini. Di aula bintang manusia, banyak kultivator menghabiskan jutaan tahun namun tetap gagal mencapai kesempurnaan. Tingkat kesulitan segel bintang bumi jauh lebih tinggi 10 kali lipat dari segel bintang manusia. Maka, biaya yang dibutuhkan untuk mencapai kesempurnaan di sini pastilah angka yang sangat fantastis. Luo Xiu segera memejamkan mata, memasuki kondisi meditasi tanpa gangguan. Simbol ungu di atas kepalanya memancarkan cahaya ketuhanan yang menyilaukan. Garis-garis yang bergerak di dalam simbol tersebut mengandung rahasia dan keajaiban Dao yang sangat dalam. Setelah mengamati sejenak, Luo Xiu berkesimpulan, untuk mempelajari segel bintang bumi, seseorang wajib menguasai segel bintang manusia hingga tingkat paripurna. Tanpa dasar itu, jenius sehebat apapun tidak akan mungkin bisa memahaminya secara langsung. Segel bintang manusia hingga bintang langit adalah satu kesatuan yang berkesinambungan. Segel bintang bumi adalah kelanjutan yang membutuhkan fondasi pemahaman dari tahap sebelumnya. Jika kesulitan segel bintang manusia setara dengan teknik Dao tingkat Raja Leluhur, maka kesulitan segel bintang bumi telah melampaui itu, hampir menyentuh level teknik Dao tingkat atas susun atau Leluhur Agung. Meditasi ini ternyata jauh lebih berat dari bayangan Luo Xiu. Untuk memadatkan segel Dewa Bintang Bumi yang pertama saja, ia menghabiskan waktu 5 tahun. Wung, begitu teknik itu diaktifkan, bayangan bintang muncul di belakang kepala Luo Xiu. Selain 33 baris segel bintang manusia yang berwarna biru, satu baris segel bintang bumi berwarna ungu kini tampak jauh lebih mencolok. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa satu baris segel bintang bumi mengandung kekuatan yang lebih besar daripada gabungan 33 baris segel bintang manusia. Setelah merapikan pemahaman yang didapat selama 5 tahun, Luo Xiu bangkit dan berpindah ke simbol ungu kedua, mencari bantal kosong, dan mulai memadatkan segel kedua. Waktu berlalu dalam keheningan. Sambil mendalami segel ini, inkarnasi Shen Luo milik Luo Xiu di dalam ruang Gu Yue juga terus membimbing Yan Siruo, Yan Yuer, dan yang lainnya dalam kultivasi mereka di Tanah Suci. Awalnya, Luo Xiu mengira dengan tingkat kesulitan 10 kali lipat, ia bisa mencapai kesempurnaan dalam waktu 150 tahun sebelum berlanjut ke Aula Bintang Langit. Namun, setelah menjalaninya, ia sadar bahwa konsep 10 kali lipat tidak bisa dihitung secara matematis sesederhana itu. Peningkatan kesulitan 10K kekacauan ali lipat bukan berarti Anda hanya butuh 10 kali lipat waktu. Jika bakat dan pemahaman Anda tidak memadai, Anda bisa menghabiskan seumur hidup tanpa mendapatkan pencerahan apapun. Saat Luo Xiu berhasil memadatkan segel ke-10 di lantai 1, waktu 100 tahunnya hanya menyisakan 2 tahun lagi. Tingkat kesulitan untuk segel-segel berikutnya dipastikan akan semakin gila. Ini berarti mustahil baginya untuk mencapai kesempurnaan dalam waktu 150 tahun. Sejauh yang ia tahu, rekor tertinggi dalam sejarah Istana Bintang Bumi dipegang oleh seseorang yang mencapai kesempurnaan dalam waktu 320.000 tahun. Alam tanpa batas memiliki jenius yang tak terhitung jumlahnya. Jika jenius papan atas saja membutuhkan waktu selama itu, Luo Xiu merasa menghabiskan waktu sedikit lebih lama pun adalah investasi yang sangat berharga. Tentu saja, rekor tertinggi itu belum mewakili standar seluruh jenius di jagat raya. Sebab di tingkatan alam tanpa batas yang lebih tinggi, para jenius sejati mungkin tidak melirik teknik rahasia bintang ilahi dan tidak pernah datang ke sini. Jika mereka datang, rekor tersebut pasti akan terpangkas berkali-kali lipat.